Halo, selamat sore para bunda. Gimana kabarnya nih? Sore hari ini di tempat kosan aku langitnya sangat cerah. Terus rada mendung-mendung dikit dan akhirnya hujan. Kalau hujan sebentar gitu ya, airnya tuh langsung banyak gitu. Nah, lanjut lagi ke videonya. Habis hujan aku mau nyuci piring. Ini kegiatan sore aku, ini rutinitas setiap hari ya bun. Kalau suamiku berangkat kerja jam setengah 4 selesai makan ngopi-ngopi kayak gitu, aku langsung nyuci piring lagi. Aku nyuci piring sehari 2 kali, pagi dan sore kayak gitu ya bun, karena kalau yang pagi itu kan piring yang makan malam. Nah, terus kalau yang sore ini piring kita siang, pagi sampai siang gitu. Karena cuciannya dikit, jadi aku sekalian nyucinya sore sama ngumpulin piring yang bekas makan suami berangkat kerja kan. Suamiku makan dulu kayak gitu ya, sarapan dulu dari rumah, terus pulangnya jam 11 malam. Karena si suami tuh kalau dikasih bekal kayak gitu, suruh bawa nasi atau jajan nggak mau kayak gitu ya bun, dia maunya makan aja di rumah sama ngopi kayak gitu. Nah, pertama kalinya aku nge-record tempat cucian piring aku di kosan aku kayak gini ya bun keadaannya, tolong dimaklumin karena ini WC umum. Saya ngekosnya eh, kos-kosan yang kamar mandinya umum, jadi bareng-bareng kayak gitu ya bun. Jadi jangan salfok sama keadaannya yang udah item-item kayak gitu. Jadi kalau misalnya setiap hari aku tuh bersihin, kalau misalnya aku habis nyuci, aku siram, aku gosok-gosok dikit, tapi karena mungkin udah terlalu lama kotorannya jadi membandel, udah ngerak kayak gitu ya bun, jadi udah susah banget dibersihin kayak gitu. Jadi paling aku gosok-gosok aja kayak gitu. Nah, pertama kalinya aku nge-record ya kayak gini keadaannya. Dilihat sih kayak nggak sehat gitu ya. Ya gimana ya bun, namanya dapur, maaf sorry, karena memang WC-nya umum, kamar mandi umum. Kadang-kadang aku tuh kalau lagi mandi gitu, aku udah gosok, udah bersih kayak gitu ya. Kadang-kadang ada aja kalau misalnya aku balik lagi ke kamar mandi mau pipis, entah itu mau ngapain, pasti banyak tepak-tepak kayak tepak kaki, terus kotor-kotor kayak ada apa ya bahasa ininya tanah gitu ya, banyak tanah kayak gitu. Kadang aku siram kayak gitu, kadang-kadang nggak tahu, mungkin karena eh, tempat umum kamar mandinya, jadi kalau kita pipis tuh sendalnya nggak dibuka, jadi sendalnya langsung masuk. Terus kadang kita kan nginjak sendal tuh nginjak macem-macem ya, jadi kotor lagi kayak gitu bun. Jadi ya aku sebenarnya kadang-kadang mangkel kayak gitu ya bun, aku pengennya bersih kayak gitu, tapi ya namanya bareng-bareng gitu ya bun, jadi ya ada yang bersih ada yang enggak kayak gitu, harus dimaklumin ya, mau gimana lagi ya bun. Nah, itu aku lagi bilas-bilas. Aku tadi habis sabunin, aku bilas. Nah, tadi kan habis hujan gitu ya bun, sore jam 3. Setiap jam setengah 4 atau jam 3 di sini mendung terus hujan. Nah, posisi hujan kalau di tempat kosan aku tuh kadang-kadang airnya tuh ngalir gitu salurannya, karena pembuangan airnya itu eh, ke sawah. Jadi kalau misalnya hujan, sawahnya itu mungkin kan banyak genangan air, jadi langsung ke tempat kosan aku. Karena ya kayak gitu, karena pembuangannya dari sawah, kalau hujan sawahnya naik, airnya jadi ke sini kayak gitu bun. Kalau misalnya udah hujan sebentar terus airnya banyak, pokoknya langsung deh airnya langsung naik. Kemarin aja tempat bukos aku depan itu airnya udah masuk ke dalam sampai disedot gitu, karena masih bisa disedot, kayak rembes-rembes gitu, belum belum terlalu ini, bisa disedot.
pokoknya kalau hujan 2 jam 3 jam itu airnya langsung naik. Dan alhamdulillah kos-kosan aku tuh udah direnovasi gitu ya bun, udah ditinggiin. Katanya yang dulu-dulu ngekos di sini airnya tuh suka masuk ke dalam kosan. Alhamdulillah aku udah 6 bulan di sini nggak kebanjiran. Paling aku risihnya itu kalau ke WC gitu ya, karena WC-nya di luar pakai WC umum, jadi aku keluar masuk tuh kakinya kayak gatel. Jadi kadang-kadang aku sediain air bersih pakai ember, kalau habis ke WC aku cuci kaki kayak gitu. Dan ini aku mau cerita sedikit ya bunda, kakiku tuh kemarin habis perih gitu ya bunda, kayak kayak kena apa ya bahasanya ya, kayak jamuran rangen gitu ya. Jadi kalau bahasa tempat aku Jawa itu rangen gitu. Jadi kalau misalnya kena air air kotor-kotor kayak gitu, kayak air banjir-banjir kayak gitu tuh kakiku sensitif, jadi kayak merah-merah gitu terus gatel kayak gitu ya bun. Untung alhamdulillahnya ada stok ada stok salep yang dari rumah dari rumah aku, dari Cilacap. Dulu aku juga kayak gitu banjir, aku pakai itu. Nah untungnya, nah lanjut lagi di videonya, ini aku lanjut lagi eh, ngelipetin pakaian karena aku nyuci 3 hari sekali dan ini pakaiannya baru kering, baru 2 hari ini baru aku lipet karena baru kering ya bun. Karena aku kan nyucinya tuh selalu siang, kadang-kadang nyuci jam 9, kadang-kadang jam 10, terus kadang-kadang udah selesai dicuci direndam molto aku jemurnya jam setengah 11, jadi nggak langsung kering gitu. Apalagi zamannya sekarang hujan, jam 3 turun hujan, jam 3 itu turun hujan, jadi nggak langsung kering kayak gitu ya bun. Tapi nggak apa-apa, kita itu harus bersyukur, mau dikasih hujan, mau dikasih panas, yang penting kita bersyukur masih bisa sehat, masih bisa menikmati udara segar kayak gitu ya bun. Saya sapa-sapa dulu buat para bunda-bundaku, saya ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya untuk hari-hari yang lagi musim hujan. Apa kabarnya kalian? Apa kabarnya para bunda dan sahabat-sahabatku? Semoga kalian selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Amin, amin ya Allah ya Robbal 'Alamin. Buat teman-teman aku yang belum subscribe video aku Rajendra Arsenio, tolong di subscribe, di like, komen, atau dibagikan ke seluruh sosial media kalian, pokoknya supaya channel aku berkembang, jadi aku semangat bikin ngevlognya. Dan buat yang belum subscribe, yuk kita subscribe supaya video-video aku tidak ketinggalan kayak gitu ya bun. Dan yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih buat kalian yang udah support aku, yang udah lihat video aku. Semoga kalian selalu dalam ridho dan lindungan Allah, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Oh iya, buat para bunda-bunda, kalau aku dubbingnya suaranya kurang jelas atau kurang, ya pokoknya intinya kurang jelas gitu ya bun, tolong dimaklumin karena aku kalau dubbing itu malam-malam. Dan aku tuh kemarin cerita sedikit ya bun, aku tuh kemarin udah beli ini apa kayak lip mix gitu, tapi nggak tahu kenapa di HP aku tuh buat dubbing aku coba nggak ada suaranya gitu. Mungkin HP aku kali ya yang udah nggak ini kali ya, udah nggak bagus gitu, yang rusak kayak gitu. Jadi aku kalau dubbing ini manual, nggak pakai lip mix atau nggak pakai yang lain kayak gitu ya bun. Aku tuh pengen yang lip mix itu yang ditempelin ke ini, yang kotak itu kayak gitu ya bun, biar dibawa kemana-kemana itu enak kayak gitu, tinggal ditempelin aja. Nah terus supaya suara aku